Kembali lagi. Nah, kita masuk ke sekarang mungkin sebagian siswa menganggap ini bab yang sulit, yaitu apa? Trigonometri. Wah, ini. Nah, tidak masalah, ya itu. Babnya sulit, pelajarannya sulit, tapi kalian tidak harus mengalami kesulitan, ya itu. Ini untuk trigonometri. Ya, jadi trigonometri nanti ada 3 kisi-kisinya. Yang pertama adalah tentang aturan sin dan cos, kemudian persamaan, kemudian nanti berhubungan dengan jumlah dan selisih trigonometri, gitu ya. Nah, ini dulu. Untuk aturan sin dan cos ini berlakunya pada segitiga sembarang, walaupun segitiga siku juga bisa aja, gitu ya. Nah, ini misalkan ini ada segitiga sembarang, ini sudutnya kita beri nama A, misalnya ini kita beri nama B, yang ini adalah C, gitu ya. Nanti depannya sudut A panjangnya diberi panjang A kecil, yang depannya B kecil, depannya C adalah C kecil, gitu ya. Nah, nanti gini, yang pertama dulu ini ada yang namanya aturan sin. Tuh, nah, aturan sin atau aturan sinus atau sinus terserah, gitu ya. Nah, itu. Nah, aturannya bagaimana gini? Jadi kalau A dibagi dengan sin A, sin sudut yang di depannya, ini akan sama dengan B dibagi dengan sin B, sama dengan C dibagi lagi dengan sin C, gitu ya. Nah, nanti sinusnya boleh di bawah, boleh di atas, gitu ya, gitu. Yang penting di bawah semua, tidak semua. Dalam prakteknya ini tidak dipakai tiga-tiganya ABC, paling hanya 2 saja, AB atau AC atau BC, gitu ya. Nah, kemudian aturan cos. Nah, kalau aturan cos seperti begini. Nah, itu aturan cos, ya. Itu hari ini agak mending tulisannya, ya, gitu. Nah, aturan cos ada banyak. Beberapa buku tuliskan ada 6 rumus, ya. Itu sebenarnya satu aja cukup, yaitu jadi ini ada A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah lagi dengan C kuadrat dikurangi lagi dengan 2 kali BC kalikan lagi dengan cos A, gitu ya. Jadi kalau ininya A, ini juga A juga, dan ini sisinya selain A, gitu ya. Atau gampangannya begini, yang sebelah kanan adalah 2 sisi dan 1 sudut yang diapit, gitu ya. Nah, itu selain yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, ini kamu hafalin aja satu rumus ini. Ini nanti kalau misalnya A kuadrat begini, lah kalau B kuadrat gampang. Kalau ininya B kuadrat, maka di sebelah kanan ganti B-nya dengan A, karena sebelah kiri A-nya dengan B, gitu ya. Jadi kalau B kuadrat akan menjadi A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali AC, berikan cos B A ganti B, gitu ya. Demikian juga kalau C kuadrat. Nah, jadi ada yang nulis 3 juga. A kuadrat sama dengan, B kuadrat sama dengan, dan C kuadrat sama dengan, gitu ya. Nah, kalau 6 bagaimana? Kalau 6 berarti tambah lagi. Nanti dari sini dirubah menjadi cos A, cos B, cos C, ya. Nah, kamu ngapalin silakan, tidak pun apa-apa. Karena apa? Kalau kamu butuh cos A, ya tulis saja A kuadrat sama dengan sekian. Masukkan A, B, C-nya. Ketemu cos A-nya berapa, gitu ya. Jadi tidak usah banyak ngapalin rumus lah. Itu sudah SMA aku masuk ngapalin kayak anak SD, ya, gitu. Nah, ini. Terus apa bedanya aturan sama cos? Secara umum, biasanya aturan sin digunakan jika sudutnya 2, misalnya sudut A sama sudut B, atau A sama C, gitu ya. 2 sudut itu mungkin dua-duanya diketahui, mungkin satu diketahui, satunya ditanyakan. Tapi nggak mungkin dua-duanya ditanyakan, ya itu, satu saja ditanya, ya itu. Nah, kalau aturan cos, biasanya apa? Sudutnya 1, ya, itu. 1 itu mungkin diketahui, mungkin juga ditanya, ya itu. Yang penting ingat, ini A panjang sudut A, berhadapan, berhadapan, berhadapan. Ini juga A berhadapan dengan cos A, sudut A-nya, gitu ya. Nah, sekarang coba terapkan pada soal nomor 24. Nah, ini. Yang ditanya adalah panjangnya BC. Ini berapa? Gitu ya. Nah, apa? Nah, ini kamu lihat pada segitiga apa ini? BCD, pada segitiga BCD itu kan ada berapa sudut? Ada 1 sudut. Maka ini harus pakai cos, aturan cos biasanya, gitu ya. Nah, kalau aturan cos bagaimana? Kalau aturan cos, ya, itu jika ditanya panjang sisi, maka harus ada 2 sisi yang lain. Nah, ini kan panjang sisi, ada 1 sudut di depannya dan sisi satunya lagi ini belum ada. Nah, maka kita harus mencari sisi BD dulu. Jadi sebelum ke segitiga BCD, ke segitiga ABD dulu untuk mencari panjang BD. Nah, maka gini, 2 langkah. Yang pertama, lihatlah pada segitiga ABD, gitu ya. Nah, ada berapa sudut? Ada 2 sudut, kemudian lagi sudut yang diketahui, depannya ada sudutnya diketahui, sisi yang diketahui, sudut depannya ada. Sisi yang ditanya,
sudutnya juga depannya ada, berarti pasangan depan gitu ya. Nah, maka gini langsung, berarti ada BD dibagi dengan sin 30 ya, pasangannya depannya sin 30, usahakannya sebelah kiri di atas yang ditanya ya, jadi yang ditanya sebelah kiri di atas sama dengan, nah, ini ada 6, langsung aja nggak usah pakai AC, nggak usah pakai AD ya, 6 dibagi dengan sin depannya berapa, 45. Nah kalau begitu BD dibagi dengan sin 30 berapa ya, betul setengah ya. Ini 6 dibagi berapa, sin 45 berapa, setengah akar 2 gitu ya. Nah terus diapakan ya, boleh main coret-coretan silakan ya gitu. Nah ini coba, ini kan setengah sama setengah, coret ya. Setelah ini coret, ada ini pernya BD nggak usah gitu, tapi nggak penting juga ya itu. Berarti kalau begitu ini panjangnya BD berapa, sama dengan 6 per akar 2, atau boleh juga kali sekawannya, berarti berapa, akar 2 dibagi dengan akar 2 gitu ya. Nah terus ya kalau sudah, nah tinggal diapakan ya, gini aja, akar 2 kali akar 2 berapa, 2, nah sama 6 jadi 3 ya, akar 2 nya masih ada gitu ya. Nah ini jadi panjang BD sudah ada, tinggal apa, mencari panjangnya BC yang dicari ini ya. Nah sekarang ini kita lihat lagi pada segitiga BCD gitu ya. Nah kita mencari apa, BC, maka kita punya BC ini ya. Mulai kumat tulisannya ya gitu, bisa sekali tulis bagus ya itu. Ini ada BC di kuadrat sama dengan sisi yang lainnya ada berapa dulu, boleh 3 akar 2 dulu punyanya BD ya, di kuadrat ditambah lagi dengan 6 akar 2 di kuadrat dikurangi lagi dengan 2 kali BD nya 3 akar 2 sama apalagi CD nya 6 akar 2 dikalikan lagi dengan cos 60. Berapa nilai cos 60? Setengah ya. Jadi ini dari mana? Ini dari cos 60 ya, sejarahnya begitu. Nah sekarang ini cos 60 ya, cos 60 itu kan setengah, akar 2 kali akar 2 berapa, 2, berarti kan ini coret, nah, sama setengah habis gitu ya. Nah tinggal ini terus apa ya, dihitung saja lanjutannya berikutnya gitu ya. Nah ya, nah ini karena kita mencari apa namanya BC ya, langsung BC kuadrannya hilang ya, berarti ini diberi akar. Wah panjang sekali ya itu. Ini kuadrat berapa ini, 9, ini 2 dikalikan jadi berapa 18 ditambah 6 kuadrat 36 akar 2 kuadrat 2 kali 36 berarti dapat 72 ya, dikurangi ini kan 2 kali 3 6 kali 6 berarti berapa, 36. Wah panjang banget ya akarnya ya itu ya, kan dewasa bapak ya itu panjangan. Nah, ini akarnya segini aja ya, akar ini sama dengan 72 kurangi 36 kan 72, salah, 72 kurangi 36 berapa ya, 36 ya, atau boleh juga 18 tambah 72 berapa itu, 90 ya. Nah jadi kalau gitu 90 dikurangi 36 berapa ya, berarti berapa itu, 54 gitu ya. Nah bener ya, 54 ya gitu. Nah 54 kan jawabannya nggak ada, jawabannya dalam bentuk penyederhanaan gitu ya. Nah ingat 54 itu berapa ya, kalau bingung gini aja dicoba-coba gitu ya. 3 masuk dalam akar jadi 9, 9 kali 6 sepertinya ini ya, sudah ini berarti ini berapa, 3 akar 6, jadi 50 itu kan 9 kali 6 ya. Nah 9 jadi 3, akar 6 nya tidak bisa keluar gitu ya. Nah lanjut ke nomor 20 berikutnya. Nah ini persamaan trigonometri ya, itu persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri ini yang jelas ini juga kalau diuraikan ada banyak cara, tergantung soal, tergantung persamaan, tapi kita pakai cara pilihan ganda saja. Toh jawaban sudah disediakan, tinggal dipilih caranya, milih ya tinggal ngitung. Yang penting kan himpunan penyelesaian, berarti apa, himpunan nilai variabel, variabelnya apa, x, berarti apa, himpunan nilai x, sudah ada jawabannya, tinggal pilih gitu ya. Nah, x nya berapa, pokoknya x nya kalau dimasukkan nanti kanan kiri sama, sebelah kanan 1 berarti sebelah kiri juga harus 1 ya. Nah gitu.
Dan nanti ini ada batasan, X-nya berapa? Dari 0 sampai 180. Cek, pilihan ada nggak yang keluar dari 0 sampai 180. Kebetulan semuanya cocok, aman ya, gitu. Nah, tinggal dimasukkan, dicoba-coba aja, X-nya berapa dulu, terserah. Misalnya boleh 0 dulu, boleh 20 dulu. Loh 20 bukannya nggak istimewa, nanti intinya bagaimana? Nggak istimewa kan 20-nya di sini. Lah ini dikali berapa? 3, kan jadi 6. Istimewa ya, itu. Berapa dulu ini coba? Oke, 0 dulu nggak apa-apa, gampang aja ya, gitu. Nggak usah ngalah-ngel loh. Nyoba berapa dulu? 140. Wah, sangat ngel ya itu. 0 dulu aja, coba 0 ya. 0, 2 dikalikan 3 kali 0, 0. Cos 0 ya, itu sama dengan 1. Apakah sama dengan 1 ya? Cos 0 berapa ini? Cos 0. Cos 0 dulu sih 1, sekarang masih sama nggak? Sama ya, 1. Jadi apa? 2 kali 1, 2. Sama nggak? Tidak. Kalau begitu ini salah. Artinya apa? Yang ada nolnya salah. Berarti yang A salah, yang B juga salah ya. Itu coret saja, hapus saja, tip F bila perlu sekalian ya, itu buang-buang waktu ya itu. Nah sekarang gini, jangan lupa juga tadi nyoba bilangan harus yang membedakan. Apa itu membedakan? Ada yang memuat, ada yang tidak. Nah, kayak tadi pas eksponennya itu harus antara ada dan tiada ya, gitu. Nah kayak CDE ini jangan nyoba 100, ada semua ya. Nyoba berapa? Ya boleh 20 dulu, kan ada di sini tidak ada, beri 20. Kalau 100 coba percuma, pasti benernya, yakin ya, itu swear ya itu. Nah, coba 2 kali ini cos 3 kali 20 berarti 60. Apakah sama dengan 1? Ingat, yang namanya cos 60 berapa? Setengah. 2 kali setengah 1, cocok. Artinya apa? Yang ada 20-nya cocok, yang nggak ada berarti tidak lengkap. Jadi yang nggak ada salah, otomatis bukan E ya, gitu. Tinggal antara C sama D. Apa bedanya? Ya boleh 60, boleh 150. Terus coba berapa? Terserah, 60 aja ya, gitu. 60 langsung 2 kalikan cos 2 berapa? 3 kali 60 berarti 180. Apakah sama dengan 1? Ingat, ini bernilai berapa? Min 1. Sebelah kiri min, sebelah kanan kok plus, tidak mungkin sama, tidak usah dihitung. Jadi ini salah. Kalau gitu jawabannya apa? Yang ada 60 apa yang nggak ada? Ya karena 60 salah, berarti yang tidak ada 60-nya. Berarti bukan D. Jadi jawabannya bukan D, bukan C. Tapi jawabannya D. Gitu ya. Nah jadi dicoba-coba aja ya. Kisi-kisinya selalu ada gini Pak ya. Jadi persamaannya ini sederhana kalau yang ini. Yang rumit bagaimana? Sama saja caranya begini juga. Jadi yang nggak penting soalnya mau sulit apa mau gampang, yang penting adalah cara jawabnya yang gampang. Percuma juga soalnya gampang kalau caranya jawab sulit ya, gitu. Nah lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Itu apa? Tentang ini. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai perbandingan trigonometri yang menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Tapi yang ada adalah selisih dan kosinus, selisih sin dan kos ya, jumlah dan selisih dan kos ya. Nah bisa juga jumlah dan selisih sudut. Nah kalau ini ada tangannya, kalau yang ini nggak ada tangannya ya itu. Nah di sini adanya apa? Sin. Ini dulu rumusnya diingat ya, gitu. Jadi ini saya singkat saja. Ini aslinya ada 8 rumus. Sekarang ringkas jadi begini aja. Sin ditambah dengan sin dikurangi dengan sin, cos ditambah dengan cos dikurangi dengan cos. Nanti ini hasilnya adalah 2 sin cos, ini menjadi 2 cos sin, ini menjadi 2 cos, dan ini menjadi min 2 sin. Nah gitu ya. Nanti perubahannya dari kiri ke kanan bisa juga dari kanan ke kiri ya. Kalau dari kanan ke kiri, sudutnya yang depan dijumlah dari penjumlahan, yang belakang dari pengurangan. Kalau kiri ke kanan, sudutnya yang depan dari setengahnya jumlah, yang belakang setengahnya kurang. Nah, jangan lupa juga pengurangan, harus sudut depan dikurang sudut belakang. Artinya apa? Sudut depan usahakan yang besar, jangan yang kecil. Maksudnya bagaimana sih? Coba kita lihat nomor 26 aja. Ini ada 3 sin. Rumusnya cuma 2, hitung 2 saja. Yang jelas jangan sin 35 sama sin 45. Sin 45 nya kan istimewa. Hitunglah sin 145 dan 135 ya, itu. Maka kita hitung dulu yang ini. Gitu ya. Ini berapa? Nah, nanti hasilnya gini. Sin kurangi sin. Sudah yang depan sudah besar, cocok ya. Sin kurangnya dia apa? 2 cos sin. Maka tulis dulu 2, di sininya ada cos kali sin. Cosnya dulu. Kan cos bagian depan ini.
Yang depan apa rumusnya? Dari kiri ke kanan, pakainya ini. Setengah jumlah, artinya apa? Dijumlah dulu sudut yang sebelumnya. Sudut sebelumnya kan 145 dan 135. Jumlahnya berapa? 180. Setengahnya berarti 90 ya. Itu dikalikan sin. Sin ya itu. Jadi nanti ada sin lagi. Sin apa? Setengah kurang. Berarti apa? Sudut depan kurang sudut belakang. Berapa ini? 110 bagi 2 karena ada setengah kurang ya, berarti apa? Dibagi 2 berarti 110 bagi 2 berapa? 55. Wah, 55 nggak istimewa ya, tapi kan 90 istimewa, lalu 55 nya nggak istimewa ya, nanti dulu aja wes. Ini kan sin 45 tetap yang nggak berubah. Nah gitu ini ya. Nah sekarang gini, ini kok nggak istimewa, nggak usah dipikir, yang bisa dulu aja dipikir. Ingat ini berapa nilainya ini. Cos 90 berapa? 0 dikali 2 0. Kalau sin 55 lo kan sebelumnya nggak tahu kalau dikali 0 ya hasil tetap aja berapa? 0. Nah gitu, jadi ngapain dipikir ya, dikurangi sin 45 berapa? Setengah akar 2. Sudah selesai. Oke ya, ketemu lagi ke nomor berikutnya.